setelah Wang Lin berhasil membantai salah satu iblis kuno terkuat ketika melakukan penjelajahan di pusat wilayah ibu kota lembah iblis. Wang Lin pun terus menatap sosok iblis kuno yang berhasil dibantainya, dan setelah merenung sejenak, ia pun memutuskan untuk mundur dikarenakan ia tahu meskipun iblis kuno ini hanyalah memiliki wujud avatar, itu juga nyatanya memiliki kemampuan sangat kuat. Dengan jika seandainya saja ia tak menggunakan energi pedang Ling Tianhou-nya, dipastikan dirinya tak akan bisa melawannya sebelumnya. Namun ketika Wang Lin masih terus mengamati sosok iblis kuno, suara iblis belo pun terdengar di benaknya dengan menyuruhnya untuk memecahkan patung di depannya dan bantu dirinya bergabung bersama si patung, sebab jika ia bisa melakukannya, ia tak perlu membantunya lagi dalam masalah penggabungan dengan tubuh iblis kuno lainnya. Dan adapun hal-hal yang dijanjikannya kepadanya, dirinya akan melakukannya secepat mungkin, termasuk tentang warisan iblis kuno. Mengingat dengan ia bisa menghancurkan si patung dan menyatu dengannya, dirinya akan mengambil akali lainnya bersamanya, memungkinkannya akan mendapatkan dua warisan yang akan sangat bermanfaat baginya, sehingga membuatnya pun segera memohon pada Wang Lin agar dengan cepat membantunya. Saat ini pun buat Wang Lin yang mendengarnya merenung untuk berpikir sejenak, sebab ia tahu berdasarkan semua manfaat yang dijanjikan Belo, hanya fakta bahwa ia telah membantunya melalui dua situasi hidup dan mati sudah cukup baginya untuk bertindak, sehingga membuatnya pun memutuskan untuk membantunya dengan segera memunculkan kemampuan energi pedang Ling Tianhou di tangannya. Di balik cahaya emas dari energi pedang dilepaskan dan menerangi seluruh penjuru lembah iblis, ia pun tanpa basa-basi melesatkannya ke arah patung di depannya. Akan tetapi tepat ketika Wang Lin hendak menebaskannya ke arah si patung, tiba-tiba suara teriakan keras yang menyuruhnya untuk berhenti pun terdengar. Diikuti kemunculan sebuah tangan besar turun dari langit, melesat ke arah Wang Lin dengan kecepatan kilatnya, tanpa membentuk kepala iblis kuno yang bergegas ke arahnya untuk bersiap melahapnya. Tapi di sini Wang Lin pun mencoba mengalaunya dengan mengaktifkan energi spiritual surgawi di tubuhnya yang segera menyerap si tangan besar, sembari terus meluncurkan tebasan brutal energi pedang Ling Tianhou-nya yang pada akhirnya menghancurkan patung di depannya. Dengan begitu patung itu runtuh, sejumlah besar energi spiritual iblis pun melonjak keluar, dan Wang Lin bisa melihat sepotong tulang tangan di dalam energi spiritual iblis tebal itu yang langsung diraihnya saat ketika menyentuhnya. Wang Lin pun tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak terbayangkan langsung memasuki tubuhnya menghantam jiwa asalnya, sehingga mengakibatkan jiwa asalnya pun tiba-tiba bergetar, dan kemudian ia tiba di sebuah ruang misterius berisikan kekosongan tanpa akhir, disertai juga ada kekuatan misterius yang menyelimuti daerah itu. Dan ketika pikiran Wang Lin berada di sini, ia mulai merasakan situasi penyempurna yang terus meningkat, maupun serangkaian adegan muncul di kehampaan di depannya, dan ini semua adalah adegan dari beberapa mantra yang telah ia pelajari dalam hidupnya. Dengan salah satu adegan adalah di mana seorang bocil pria yang sangat muda melambaikan tangannya dan perlahan-lahan mengangkat batu besar. Di balik kedua mata bocil itu dipenuhi kegembiraan saat ia terus mengendalikan si batu besar, lalu kemudian berjalan keluar dari tempat kejadian dan memandangi Wang Lin sebelum kemudian memutuskan untuk duduk di sampingnya. Maupun ada juga adegan lain yang mengejutkan pikiran Wang Lin. Saat itu adalah sosok lain dari dirinya yang mengenakan jubah abu-abu, dengan dia memiliki 1 juta untai energi pembantaian di sekitarnya, dan kemanapun ia pergi itu dipenuhi dengan kehancuran yang menyebabkannya pun menebak. Ini merupakan mantra yang dibuat ketika seorang praktisi mencapai puncak langkah pertama untuk memasuki tahap selanjutnya, memungkinkannya bisa mengalami perubahan ini sejak awal untuk pemahaman dari warisan iblis kuno, sehingga membuatnya pun pada akhirnya larut dalam mode meditasinya. Dan singkat cerita, sebulan berlalu, Wang Lin pun pelan membuka kedua matanya mengakhiri meditasinya. Dengan ketika ia membuka matanya, ada kilatan cahaya kemasan di dalamnya, dan auranya kali ini sangat berbeda dari sebelum ia pergi ke wilayah negara iblis api, maupun sosoknya saat ini sepertinya tak ada energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya, yang membuatnya pun tampak seperti manusia normal pada umumnya. Tapi pada saat Wang Lin kembali sadar dalam mode meditasinya, iblis kuno Belo pun memberitahukan padanya tentang ras iblis kunonya yang nyatanya telah memiliki mantra sejak awal waktu, saat mantra ini memungkinkan mereka untuk memahami langit dan bumi, maupun membuat mantra mereka sendiri. Dengan mantra ini dapat digunakan pada makhluk hidup lain juga, tapi selain dari ras iblis kunonya, semua orang hanya bisa mengalaminya sekali seumur hidup mereka. Yang bahkan selain dirinya, iblis kuno Belo pun juga memberitahukan Wang Lin bahwa ia hanya memberikan warisan kepada 2 pembudidaya lainnya termasuk dirinya. Dengan keduanya bisa merasakan perubahan yang akan terjadi di dunia berikutnya, dan bahkan mendapatkan pemahaman baru tentang mantra mereka sendiri.
Sebab secara khusus, kultivator kedua yang pernah diwariskannya memiliki bakat tertinggi melebihi para kultivator iblis kuno yang pernah dilihatnya, sehingga memungkinkannya berhasil membuat mantranya sendiri, menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya menunjukkan rasa penisyirinnya dan cara Gepo menanyakan pada iblis kuno Belo mengenai gerangan siapakah orang itu. Setelah mendengar pertanyaan dari Wang Lin, iblis kuno Belo pun memberitahukan bahwa pewaris itu bernama Sun Yun dengan ia memiliki sedikit kenangan bersamanya, menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya merenung sejenak, tampak sedikit familiar dengan nama pewaris ini. Tapi ia pun memilih untuk menghilangkan pemikiran ini dan mengalihkan topik percakapan dengan meminta iblis kuno Belo agar menepati satu hal terakhir yang tersisa dalam perjanjian mereka sebelumnya. Saat iblis kuno Belo pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan hembusan angin iblis segera dimunculkannya di dalam danau naga membentuk sebuah pusaran. Dengan itu menyapu area dan menghilang di hadapan Wang Lin, mengungkapkan sosok mudanya yang tampak sangat jahat berbentuk avatar roh. Dan avatar roh iblis kuno Belo itu pun mulai melambaikan tangannya, memunculkan bintik-bintik cahaya yang segera bergabung membentuk sebuah gambar. Dengan gambar itu tampak seperti sebuah jurang besar berisikan retakan raksasa di tanah, maupun untaian gas hitam terkadang akan keluar dengan cepat. Sebelum kemudian iblis kuno Belo pun memberitahukan bahwa tempat di dalam gambar itu disebut sebagai jurang pasang surut oleh mereka para pembudidaya, sekaligus juga menyimpan aura teman Wang Lin ada di sana. Dengan jurang pasang surut itu hanya memiliki 6 pintu masuk, dan jika ia pergi ke wilayah yang ada di negara iblis air, itu nyatanya tempat paling dekat untuk menemukan lokasi temannya. Selain itu, iblis kuno Belo juga memberitahukan pada Wang Lin bahwa ada tempat-tempat tertentu di ruang di mana jurang pasang surut itu sendiri runtuh berkali-kali dengan sebuah terowongan yang mengarah ke bentuk-bentuk yang tak diketahui di sejumlah tempat ini, karena ruang di sana selalu runtuh dan ada kekuatan hisab yang tak terbayangkan di dalam terowongan. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya menunjukkan keheranannya dengan bisa merasakan bahwa iblis kuno Belo menyembunyikan banyak hal darinya. Sebelum kemudian ia pun yang mengetahui ada 6 pintu masuk di wilayah jurang pasang surut itu, menanyakan padanya mengenai jika ada 6 pintu masuk di dalamnya, apakah itu sama termasuk untuk pintu keluar. Saat iblis kuno Belo pun yang mendengarnya segera membantahnya dengan bilang bahwa tempat itu hanya berisikan satu jalan keluar dan itu tepat berada di wilayah negara iblis api. Sebelum kemudian ia pun melambaikan tangannya menyerap gambar di depannya dan mengubahnya menjadi batu giok ukuran jari yang segera dilemparkannya ke arah Wang Lin sembari memberitahukan padanya untuk mengambilnya. Sebab itu memungkinkan perasaan ilahiynya dapat masuk dan meminjam pandangannya untuk melihat segala sesuatu secara jelas di dalam wilayah jurang pasang surut. Dengan batu giok ini juga dapat dianggap sebagai hadiah darinya untuk menyelesaikan perjanjian antara mereka. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya segera menangkap si batu giok dan melontarkan banyak rasa terima kasihnya padanya sebelum kemudian memutuskan untuk pamit pergi meninggalkannya OTW menuju wilayah jurang pasang surut. Dengan jurang pasang surut adalah bagian yang sangat misterius di tanah roh iblis, dan ini adalah sumber pasir pasang surut dari dunia luar. Dikarenakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar harta sihir batu roh maupun binatang buas tersedot ke tempat ini. Serta pada saat ini, di kedalaman jurang pasang surut ada hamparan kabut hitam yang luas, saat ada beberapa orang yang duduk di tanah terbuka selebar 1000 kaki di dalam kabut hitam ini, dengan salah satu dari mereka adalah seorang pria tua pemilik wajah sangat tampan, di balik sekujur tubuhnya memancarkan aura yang sangat badas. Selain itu, ia kali ini juga duduk dalam posisi bersila di tengah, di bawah ekspresi dinginnya, dengan untaian tebal energi kematian berputar di luar tubuhnya, saat ia memegang tengkorak berbentuk aneh di tangan kanannya, sembari terus membelainya, dan ketika membuka matanya, ia pun melepaskan tatapan yang begitu gelap maupun suram, sehingga itu akan menyebabkan hati siapapun yang bertemu dengan tatapannya runtuh. Yang bahkan ada juga 4 orang yang duduk dalam posisi bersila di sampingnya, dengan keempatnya semuanya mengenakan jubah biru dan memiliki pedang besar di belakang mereka, sehingga setelah cukup lama melakukan perjalanan, Wang Lin pun akhirnya sampai di wilayah jurang pasang surut. Dengan ketika sampai di sana, ia pun memutuskan untuk bergegas menuju pintu keluar jurang pasang surut di negara iblis api. Di dasar atas dirinya, yang sudah mendengar informasi lain tentang tempat ini dari Yao Sisu, sebab menurut Yao Sisu, token yang menyebabkan sejumlah praktisi gelap mata berada di TKP kedalaman jurang pasang surut, dan ia juga menyadari bahwa keserakan mereka maupun para murid sekte pedang Dalu telah menghilang secara misterius selama ratusan tahun yang lalu tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang.
Ia memiliki tebakan berani bahwa kelompok keserakahan itu juga telah pergi ke wilayah jurang pasang surut dengan jika kelompok itu keluar, maka itu tak akan menjadi masalah olehnya. Tapi jika mereka masih ada di dalam, dirinya harus benar-benar mempersiapkan pintu keluar di negara iblis api untuk menutupi markasnya dan menggunakan teleportasi yang lebih besar sehingga Mbonnya pun memutuskan untuk bergerak sangat cepat menuju pintu keluar jurang pasang surut. Namun ketika ia terus melakukan penerbangan, ia tak bisa untuk terus mengingat adegan di mana ia bergabung dengan sosok lainnya dalam jubah abu-abu selama pengalamannya tentang warisan iblis kuno sebelumnya. Saat sosok berjubah abu-abu itu adalah orang yang mempraktikkan seni pembantaian surgawi, dan pada saat ia menyatu dengannya, ia merasa seperti telah mendapatkan pencerahan maupun peningkatan energi pembantaian. Tapi pada saat energi pembantaian mencapai 10 juta, semua segel kehidupan bergabung bersama untuk membentuk simbol yang aneh. Saat simbol ini mengandung kekuatan 10 juta untai energi pembantaian, dan pada saat itu muncul, itu pun segera meninggalkan kendali tercetak di antara alisnya. Saat simbol ini menembus tubuhnya dan mendarat langsung di jiwa asalnya, dengan itu terintegrasi dalam energi asal di dalam jiwanya. Dan saat keduanya menyatu, ada perubahan misterius yang segera memutuskan hubungan antara jiwa asalnya serta tubuhnya, sebelum kemudian jiwa asalnya meleleh dalam waktu beberapa detik diserap oleh simbol itu, dan semua vitalitas di tubuhnya berubah menjadi untaian gas abu-abu yang juga diserap oleh si simbol. Terlebih lagi Wang Lin menyaksikan semua ini dari pandangan orang ketiga, hingga setelah mengalami pengalaman pertama ini, matanya mengungkapkan keganasan maupun niat membantai yang mengerikan. Dikarenakan ia menyaksikan tubuh dan jiwa asalnya, segalanya diserap oleh simbol yang terbuat dari 10 juta untai energi pembantaian, dengan lambang itu keluar dari tubuhnya untuk menyerap semua nutrisi dari tubuh inangnya, dan akhirnya dengan letusan berubah menjadi sutas energi pembantaian, sehingga Mbonnya pun tak kuasa menunjukkan sedikit kepanikan di hatinya. Sebab meskipun sudah beberapa waktu dan ia terbang sekarang, hanya mengingat adegan itu membuatnya merasakan ketakutan tersisa, yang oleh karenanya setelah Wang Lin sampai di TKP pintu keluar jurang pasang surut di wilayah negara iblis kuno, ia pun memilih untuk tetap berada di sana selama beberapa hari tanpa menempatkan sejumlah batasan atau segel yang sangat kuat. Leluhur klan iblis raksasa tanpa membiarkannya bisa kabur sedikit pun dari kejarannya. Mengingat hal ini dilakukannya atas bentuk balas dendamnya pada saudara Krishna itu yang telah menyuramkannya waktu itu dengan cara mengeroyoknya bersama dengan Li Yuanpeng. Dan sementara Wang Lin OTW menuju ke wilayah klan iblis raksasa, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP klan iblis raksasa, yang mana kali ini Cihu pun duduk di dalam istana ketiga dengan sepotong batu gio di tangannya, di balik kepanikan serta kebingungan yang ditunjukkan di raut wajahnya. Mengingat ia tak menyangka mendapatkan informasi tentang Cheng Niu alias Wang Lin yang telah memokatkan Li Yuanpeng si praktisi kuat negara Suyu, dan dengan pemahamannya tentang kepribadian brutal dari Wang Lin, ia pun berpikir target brutal yang akan dihabisi berikutnya adalah leluhur klan iblis raksasanya. Membuatnya pun merasa bingung mengenai gerangan apa yang harus dilakukannya jika hal itu sampai terjadi. Terlebih lagi dirinya tahu meskipun tindakan leluhurnya mengeroyok Wang Lin waktu itu salah, ia pun nyatanya adalah harapan klan iblis raksasa. Dengan semua yang ia lakukan adalah untuk masa depan klannya. Tetapi untuk Cheng Niu alias Wang Lin, ia pun telah menganggapnya sebagai teman sejati sehidup semati, sehingga Mbonnya pun kali ini dipenuhi kebimbangan harus berpihak padanya ataukah leluhurnya. Kembali lagi ke TKP Wang Lin, yang mana setelah melakukan perjalanan panjang, Wang Lin pun akhirnya tiba di wilayah klan iblis raksasa. Dengan kali ini ia pun muncul di tepi wilayah klan iblis raksasa, serta tak memilih untuk terburu-buru memasuki TKP pusat wilayah klan, melainkan memilih untuk menciptakan sebuah gua di perbatasan dan mulai menggunakan berbagai benda di tas penyimpanannya untuk membangun formasi. Bertujuan sebagai tindakan pembentukan suar berjaga-jaga agar dirinya tak terkena terlalu jauh kemampuan teleportasi leluhur klan iblis raksasa. Mengingat jika seandainya saja dirinya akan diteleportasi ke dunia lain olehnya, ia bisa menggunakan formasi ini sebagai suar untuk kembali dan tak menghilang lebih jauh dari TKP asalnya. Sebab teknik kemampuan ini sama seperti menempelkan dirinya dengan tali. Jadi bahkan jika ia diteleportasi, dirinya tak akan diteleportasi terlalu jauh dan akan dapat menemukan jalan kembali. Terlebih lagi teknik kemampuan ini didapatkannya berdasarkan informasi dari batu gio yang ditinggalkan Dutian padanya, serta mempelajarinya dan menambahkan beberapa perubahan padanya, sehingga Mbonnya pun tampak menjadi lebih rumit serta berbeda dari teknik kemampuan aslinya. Yang oleh karena itu setelah menghabiskan 3 bulan untuk benar-benar mengatur formasi ini dan bahkan menempatkan gio langit sebagai sumber energinya, serta kemudian meletakkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar area untuk melindunginya,
Dengan setelah menyelesaikan semua hal ini, ia pun menatap cara dingin ke arah klan iblis raksasa dan pada akhirnya tiba-tiba menghilang dari TKP-nya saat ketika muncul kembali. Ia pun sudah berada di pusat klan iblis raksasa serta mulai menyebarkan kesadaran ilahinya untuk menutupi sebagian besar wilayah klan. Ikuti teriakan lantang yang dilontarkannya, menggema ke seluruh penjuru wilayah klan iblis raksasa, menyuruh leluhur klan iblis raksasa untuk menunjukkan batang hidungnya di hadapannya, menyebabkan para anggota klan iblis raksasa yang mendengarnya pun masing-masing cara panik, bergegas keluar dari semua pelatihan mereka, di balik pandangan matanya melesat ke arah Wang Lin di langit, sebelum kemudian salah satu dari mereka yang ternyata merupakan pria tua, sesepuh klan yang cukup dihormati, mencoba memberanikan diri untuk mendekat ke arah Wang Lin, dan secara penasaran menanyakan padanya mengenai gerangan siapakah namanya. Saat Wang Lin pun secara lantangnya memperkenalkan dirinya bernama Cheng Niu, menyebabkan semua anggota klan iblis raksasa pun yang mendengarnya sontak menunjukkan ketakutan serta kepanikan di wajahnya, mengingat mereka tak berharap Wang Lin alias Cheng Niu ini dapat datang juga ke wilayah klan mereka, yang akhir-akhir ini telah membuat banyak kerusuhan menggemparkan, dengan diantaranya mengalahkan Hong Di si kupu-kupu merah sampai-sampai memokatkan Li Yuanpeng yang notabene merupakan seorang praktisi perubahan jiwa terkuat milik negara budidaya peringkat ketiga Suyu. Bahkan si pria tua sesepuh klan pun tak kuasa juga menunjukkan kepanikannya atas identitas sebenarnya dari Wang Lin yang merupakan Cheng Niu, sebelum kemudian ia pun mencoba sekali lagi memberanikan dirinya menanyakan pada Wang Lin mengenai gerangan maksud dari kedatangannya untuk mencari leluhur klannya. Saat Wang Lin pun hanya mengucapkan satu kata, yaitu bantai, menyebabkan si tetua pun yang mendengarnya sontak menunjukkan amarahnya dan menyebutkan tentang klan iblis raksasanya bukanlah seperti halnya negara Suyu yang bisa dibantainya, mengingat mereka memiliki kemampuan yang berada di atas negara Suyu, sehingga embuannya pun kali ini berniat akan memimpin para anggota klannya untuk memokatkannya, bahkan tanpa perlu membiarkan leluhur klannya turun tangan, yang oleh karena itu ia pun segera mengeluarkan sebuah token hitam di tangannya, diikuti teriakan keras yang dilontarkannya, memerintahkan semua anggota klannya agar menghabisi Wang Lin. Dengan ketika teriakannya itu terdengar, token hitam pun tiba-tiba berubah menjadi debu, disertai kekuatan misterius secara cepat menyebar ke seluruh penjuru wilayah klan iblis raksasa, mengakibatkan semua anggota klannya pun mulai mengalami perasaan aneh. Setelah semua anggota klan iblis raksasa mengalami perasaan aneh, ratusan dari mereka pun mulai mengaum secara keras serta tubuh mereka tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar, sehingga dalam sekejap mata mereka semuanya pun akhirnya berubah menjadi raksasa besar menjulang tinggi di balik tangan yang masing-masing memegang sebuah kapak perang, sebelum kemudian si pria tua penatua klan pun memimpin mereka untuk melesat meluncurkan serangannya ke arah Wang Lin. Namun di sini Wang Lin pun yang melihatnya hanya menunjukkan kesantuyannya, sebelum kemudian ia pun mulai mengaktifkan domainnya yang langsung mengakibatkan langit di atas wilayah klan iblis raksasa pun menjadi gelap gulita, diikuti dengan gulungan reinkarnasi hidup dan mati yang dimunculkan di tangannya sembari mengucapkan kata segel. Dengan ketika perkataan segel itu terdengar, untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya pun tiba-tiba keluar dari gulungan dan mendarat di tubuh ratusan anggota klan iblis raksasa yang sedang melesatkan serangannya ke arah Wang Lin, sehingga mengakibatkan masing-masing dari mereka pun terbental jatuh ke tanah di balik jiwa asalnya yang kali ini tak stabil. Namun si pria tua penatua klan pun yang melihatnya tak menunjukkan rasa menyerahnya untuk menyerang Wang Lin. Saat ia mencoba sekali lagi meluncurkan teknik kemampuan serangan kapal lainnya ke arah Wang Lin, tetapi lagi-lagi dengan tubuh OP dewa kunonya, Wang Lin pun secara mudahnya berhasil mengatasinya, sehingga embuannya pun kali ini berniat menyerang jiwa si penatua beserta ratusan anggota klan iblis raksasanya. Namun tepat ketika Wang Lin berusaha akan melakukan tindakan brutalnya itu, sosok Chiu pun tanpa diduga tiba-tiba muncul di hadapannya untuk menghentikannya dan juga melontarkan permohonannya pada Wang Lin untuk segera meninggalkan klan iblis raksasanya atas dasar pertemanan yang mereka jalin. Saat Wang Lin pun hanya menunjukkan mode dinginnya tanpa keberatan akan permohonan dari Chiu, mengingat hal ini dilakukannya sebagai bentuk balas dendam pada leluhurnya yang waktu itu hampir saja mengakibatkan dirinya kehilangan nyawa. Terlebih lagi saat ini dirinya nyatanya masih belum sedikit pun menghabisi para anggota klan iblis raksasanya atas dasar bentuk menghargai pertemanan mereka. Tetapi jika dirinya memang menyuruhnya untuk pergi, ia pun melontarkan satu permintaan pada Chiu untuk memberitahukan di mana letak keberadaan sebenarnya dari leluhurnya, dengan dirinya berniat akan pergi mencarinya serta berjanji tak akan membantai para anggota klannya.
Namun mendengar permintaan Bang Jago dari Wang Lin, kutukan marah yang tak senang atas permintaannya itu pun tiba-tiba datang dari arah kejauhan. Saat tiga pria tua mengenakan jubah ungu yang ternyata merupakan tiga penatua lain dari klan iblis raksasa pun menempakkan batang hidungnya sebelum kemudian salah satu dari mereka pun secara bagongnya menantangnya untuk berduel. Namun Wang Lin pun segera memberinya paham dengan meluncurkan secuil tinju dewa kunonya ke arah tubuh besarnya yang mengakibatkannya pun secara menyeramkan terpental jatuh tersungkur di tanah sebelum kemudian ia pun mengalihkan tatapannya lagi ke arah Jihu dan menyuruhnya untuk memberitahukan letak TKP keberadaan dari lelurnya, sebab hal ini dilakukannya hanya untuk mengambil kembali pedang miliknya yang telah dirampasnya dan dirinya berjanji selama mendapatkan si pedang, ia pun akan pergi meninggalkan klan iblis raksasanya. Saat Cihu pun yang mendengarnya lagi-lagi hanya menunjukkan raut wajah kikuknya, tanpa ada berani untuk memberitahu letak keberadaan dari lelurnya, tetapi merasa takut semua anggota klannya dibantai jika dirinya tak memberi kepastian pada Wang Lin. Ia pun akhirnya membuat keputusan untuk memberikan informasi letak keberadaan dari lelurnya dengan menyebutkan pada Wang Lin mengenai dirinya yang sebenarnya tak tahu tentang letak di mana lelurnya berada, tetapi begitu mereka bisa membuka formasi bagian surga, mereka pun memiliki peluang akan dapat menghubungi lelurnya, sehingga dengan demikian Cihu pun meminta Wang Lin untuk membuat kesepakatan agar pergi meninggalkan klannya jika dirinya telah mendapatkan kembali pedang surgawinya. Dengan setelah membuat keputusan ini, ia pun menatap ke arah tiga penatua klannya sebelumnya dan meminta tolong pada ketiganya untuk membuka formasi bagian surga klan iblis raksasanya berdasarkan kehendaknya sebagai Master Sekte Junior. Saat ketiga penatua pun yang mendengarnya segera menunjukkan kepatuhannya, sebelum kemudian masing-masing dari mereka pun melemparkan kapaknya di udara. Dengan ini pun mengakibatkan tanah di wilayah klan iblis raksasa tiba-tiba mulai bergetar hebat dan 6 pilar hitam pun tanpa diduga muncul. Diikuti Cihu pun yang juga melakukan hal yang sama dengan memunculkan ke-6 pilar lainnya, sehingga ketika Wang Lin melihat ke atas langit, ia pun dapat menemukan seluruh wilayah klan iblis raksasa sepenuhnya ditutupi oleh cahaya hitam dari 12 pilar dengan 3 pilar di setiap arah tanpa membentuk sebuah penjara surgawi. Dan pada saat ketika ke-12 pilar naik ke langit, semua anggota klan iblis raksasa di sekitar Wang Lin pun masing-masing mulai duduk bersila serta tiba-tiba mulai menggumamkan suara nyanyian aneh yang mengakibatkan cahaya hitam di ke-12 pilar pun menjadi lebih kuat. Namun ketika kemunculan ke-12 pilar hitam, Cihu pun tanpa diduga tiba-tiba berkhianat dengan ternyata ia tak membuka formasi untuk menemukan keberadaan lelurnya, melainkan formasi ini digunakannya untuk menghabisi Wang Lin demi melindungi lelurnya yang notabene merupakan harapan bangsa bagi klan iblis raksasanya, sehingga membuatnya pun kali ini secara brutalnya melesatkan serangan ke-12 pilar hitamnya itu ke arah Wang Lin. Namun dengan kemampuan tubuh OP dewa kunonya, Wang Lin pun masih secara mudahnya berhasil menghancurkan ke-12 pilar formasi bagian surga itu. Sehingga membuatnya pun yang merasa muak atas prank pengkhianatan dari Cihu memutuskan untuk menyegel kultivasi semua anggota klan iblis raksasanya dan melontarkan teriakan kerasnya di atas langit pada semua anggota klan iblis raksasa mulai hari ini dan seterusnya. Tak akan ada kultivator baru atau kultivator di atasnya ada di tempat ini, dengan jikalau itu sampai dilanggar, ia pun tak segan-segan akan membantai rata klan mereka. Menyebabkan para anggota klan iblis raksasa terutama Cihu pun spontan menunjukkan raut wajah masamnya di balik kondisi menyeramkan yang kali ini dialaminya, dengan tak berharap Wang Lin ternyata dapat menghancurkan formasi bagian surganya yang notabene merupakan kemampuan terkuat milik klannya, yang bahkan lelurnya sendiri sekalipun hanya sanggup menahan 8 pilar hitam di antara ke-12 pilar. Tapi di sini Wang Lin pun tak memiliki niatan untuk memokatkannya, melainkan sebagai orang yang mengendalikan formasi. Ia pun nyatanya masih tetap mengalami serangan balasan serta menderita luka-luka berat ketika ke-12 pilarnya itu dihancurkan. Oleh sebab itu setelah Wang Lin menyegel semua kultivasi para anggota klan iblis raksasa, ia pun segera melayang di atas langit sembari melontarkan teriakan kerasnya menggema di seluruh penjuru wilayah klan iblis raksasa, memerintahkan leluhur klan iblis raksasa untuk menampakkan batang hidungnya, yang bahkan teriakan keras ini juga sampai terdengar ke telinga leluhur klan iblis raksasa yang kali ini tanpa diduga masih menunjukkan mode bersembunyinya di sebuah gua.